Emosi karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, seorang wanita membunuh kekasihnya yang juga atasannya bekerja. Dalam aksinya, pelaku menyewa pembunuh bayaran. Inilah sosok Sari Sadewa. Wanita 37 tahun ini ditangkap karena menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa seorang pria warga negara Taiwan, seorang pemilik pabrik roti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tersangka ini ada terjalin hubungan. Hal ini karena korban sering awalnya melakukan pelecehan seksual, dan sering mengirimkan video. Sering memberikan video kepada si pelaku ini, sehingga akhirnya mereka kemungkinan ada kecocokan, mereka melakukan hubungan intim sampai akhirnya si pelaku ini hamil, tetapi si korban tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya hari ini? Ketemu lagi ya kita. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di kawasan Greenland, Kota Delta Mas Cikarang, Jawa Barat, dulu ada sebuah perusahaan di bidang pembuatan roti bernama PT Pandu Dewanata Sentosa yang dipimpin oleh bos asal Taiwan bernama Su Minghu berusia 52 tahun. PT Pandu Dewanata Sentosa selain memiliki pabrik roti, juga memiliki sekitar 6 toko bakery yang ada di kawasan Delta Mas, Karawang, Jababeka, dan Cikampek, yang salah satunya adalah toko roti Femansa Cakes yang berlokasi di kawasan kota Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. Pada tahun 2020, total perusahaan roti milik Su Minghu memiliki sekitar 20 karyawannya, yang salah satunya adalah Sari Sadewa. Sari adalah seorang wanita berusia 37 tahun yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan roti milik Su Minghu itu. Dimulai sejak tahun 2006, Sari mulai bekerja. Dari SPG toko roti, naik jadi kepala toko, naik lagi jadi kepala gudang, asisten produksi, asisten sekretaris, hingga menjadi sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan sang bos Su Minghu. Konon katanya gaji plus bonusnya setiap bulan bisa mencapai hampir 50 juta rupiah. Sementara Su Minghu, si bos yang sebenarnya sudah menikah, sehari-hari tinggal seorang diri di perumahan klaster Karibin, Kota Delta Mas Cikarang, karena istri dan anak-anaknya tinggal di Taiwan. Bermula pada November 2018, Su Minghu, si bos yang kesepian, mulai melakukan perbuatan tak senonoh pada Sari. Berawal si bos yang mulai kerap mengirimi video-video syur ke ponsel Sari, hingga Sari yang pada suatu hari, ketika kantor dalam keadaan sepi, Sari digoda oleh sang bos ini. Lalu dipaksa melayani nafsu birahi Minghu. Katanya Sari tak bisa melawan dan terpaksa melakukannya. Hingga pada Desember 2018, Sari telah datang bulan. Setelah diperiksakan, Sari ternyata hamil. Gawat, bagaimana ini? Sari pun panik. Disampaikannya kabar kehamilannya itu pada sang bos dan minta agar pria itu tanggung jawab menikahinya. Tapi Minghu menolak. Gugurkan saja, katanya enteng. Minghu memberikan uang antara 10 hingga 20 juta rupiah untuk gugurkan kandungan itu. Sari yang galau tak langsung melakukannya ya. Ia malah sempat pergi umroh untuk tenangkan pikiran. Sepulang umroh, sekitar bulan Februari 2019, Sari yang kalut lalu curhat pada temannya Fir Trisnawati. Fir adalah seorang sarjana hukum yang bekerja di sebuah kantor notaris. Perkenalannya dengan Fir karena kantor notaris tempat Fir bekerja itu pernah mengurus pembuatan surat-surat kepemilikan usaha milik Su Minghu. Berhubung Su Minghu bukan warga Indonesia, maka aset-asetnya diatasnamakan beberapa karyawan, tapi sebagian besar diatasnamakan Sari Sadewa, sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaannya. Setelah urusan surat menyurat itu beres, sejak itulah Sari dan Fir ini berteman dekat. Kepada Fir, Sari mengaku jika sedang hamil anak Su Minghu karena ia telah diperkoas, tapi bosnya itu menolak bertanggung jawab.
Saat itu Sari meminta Fir untuk menemaninya memeriksakan kandungan. Mereka lantas memeriksakan kehamilan Sari di Rumah Sakit Permata Keluarga di Lipo Cikarang, yang lalu diketahui usia kehamilannya telah memasuki bulan keempat. Gugurkan dengan obat saja, usul Fir. Sari setuju, lalu mulai minum obat berkali-kali, tapi kandungannya tetap utuh dan sehat. Fir yang ikut bingung, lalu menyarankan supaya Sari pergi ke sebuah klinik yang ada di Senen, Jakarta Pusat. Berhasil, kandungan Sari gugur. Kabar itu pun disampaikan Sari pada sang bos. Bos lega, semua beres. Sari yang sempat cuti kerja karena kehamilannya, lalu masuk kerja lagi, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi belum lama ngantor, sang bos Minggu kembali bertingkah. Pada Maret 2019 saat kantor sedang sepi lagi, sang bos memaksa Sari untuk nonton video panas bersamanya. Minggu yang tak kuat menahan gejolak hasratnya, kembali memaksa Sari untuk melakukan hubungan badan. Hari itu Sari berkali-kali disodok, tak hanya dari depan, tapi juga dari belakang. Setelah hari itu sakit hati Sari pada sang bos semakin menjadi. Sari merasa diperlakukan seperti binatang saja. Rasa kecewa ditambah sakit hatinya bertambah ketika Sari mendengar kabar jika sang bos akan menikahi S, si ART di kediaman klaster Karibin. Kenapa dia? Padahal aku yang dihamili, batin Sari. Ketika kembali curhat pada Fir temannya, Fir mengatakan pada Sari, santet sajalah. Gampang, kata Fir. Setidaknya 15 juta rupiah dikeluarkan untuk upah jasa beberapa dukun santet yang ada di Cikarang, Sukabumi dan Cilacap. Tapi Suminghu tetap sehat, santet itu gagal. Hingga pada Februari 2020, Sari yang sudah geram kembali menghubungi Fir, carikan aku orang yang bisa habisi si Mister. Sari berjanji jika nanti sang bos mati, ia akan gadaikan atau jual pabrik milik bos yang diatasnamakan Sari, lalu memberikan sebagian hasilnya pada Fir. Fir setuju, lalu menceritakan pada Alfian suaminya. Alfian suami Fir adalah mantan anggota TNI yang pernah kena kasus penadahan dan pernah dipenjara di tahanan militer Cimahi. Alfian menawarkan kerjaan itu pada temannya yang bernama Supriyatin alias Asep alias Jabrik. Nah, Jabrik ini juga seperti Alfian ya, mantan anggota TNI yang dikenal Alfian saat mereka sama-sama di penjara militer. Jabrik sanggup tapi minta upah 150 juta rupiah. Pada Juni 2020, Fir menyampaikan pada Sari jika sudah dapat orangnya. Upahnya 150 juta untuk habisi nyawa target. Sari setuju, tapi pembayaran tidak bisa langsung alias dicicil. DP 30 juta diserahkan Sari kepada Fir, yang 25 juta cash, lalu yang 5 juta ditransfer. Lantas DP itu diserahkan kepada Jabrik. Tapi Jabrik berkata jika dalam aksinya nanti, juga harus disiapkan mobil agar pergerakannya mudah. Sari yang mengetahui itu, lalu menemui Suyanto, seorang karyawan bagian produksi di PT Pandu yang cukup dekat dengan Sari. Sari memang beberapa kali pernah cerita pada Suyanto ya, tentang perlakuan si bos padanya selama ini. Kepada Suyanto, Sari mengatakan jika akan membayar seseorang untuk memberi pelajaran pada sang bos. Karena itu Sari ingin meminjam mobil milik Suyanto, yakni sebuah mobil Toyota Jaya. Pada pria itu, Sari berjanji akan bantu bayar cicilan mobil yang macet. Dan jika mobil tak kembali, Sari janji akan ganti dengan yang baru. Suyanto pun akhirnya setuju akan meminjamkan mobilnya. Pada 27 Juni 2020 sekitar pukul 1 siang, Sari, Fir, suaminya Alfian dan Jabrik ketemu di rumah makan Alam Sari di Delta Mas. Kepada Jabrik, Sari mengatakan alasannya kenapa ingin menghabisi bosnya itu. Ia mengatakan karena sakit hati pernah diperkosa oleh bosnya itu. Gimana Om? Bisa tidak habisi si Mister? Iya Mbak, bisa saja. Nanti saya ajak teman untuk bantu eksekusi. Tapi uangnya sudah ada kan? Tanya pria itu lagi. Tenang Om, ini sedang saya kumpulkan kok, jawab Sari. Sekitar seminggu setelahnya, atau pada 3 Juli 2020 sekitar pukul 1 siang, Alfian, Jabrik dan Suyanto mulai mengintai kediaman Minghu. Dari pengamatan itu mereka mengetahui jika ada seorang ART di rumah itu. Tapi kata Sari, ART itu pulang setiap hari pada pukul 2 siang. Pada 8 Juli 2020 sekitar pukul 3 sore, Sari kembali ketemuan dengan Fir, Alfian dan Jabrik di rumah makan yang sama. Sari bertanya pada Jabrik kapan eksekusi akan dilakukan. Secepatnya Mbak. Lalu gimana pembayarannya Mbak? Tanya Jabrik lagi. Yang dijawab oleh Sari akan dibayar setengahnya dulu. Sisanya setelah eksekusi akan diberikan setiap bulannya. Kira-kira 4 hari kemudian Sari mengatakan pada Fir agar orang-orang suruhan mereka datang ke rumah bosnya pada Jumat 24 Juli 2024 sekitar sore atau malam hari saja.
Sari juga berpesan agar menyamar sebagai petugas pajak saja untuk mengelabui Minghu. Sebab kata Sari bosnya itu takut pada orang pajak karena masih punya hutang pajak sebesar 9 miliar rupiah. Hari itu Sari juga mentransfer 8 juta rupiah lagi ke rekening Fir untuk tambahan DP upah eksekusi. Tiba di hari yang ditentukan Jumat 24 Juli, Alfian bersama Jabrik dan seorang temannya Rian sekitar pukul 9.30 pagi menuju ke rumah Minghu di klaster Karibin menggunakan mobil Toyota Wish milik Alfian. Tapi setibanya di sana, sepertinya Minghu tidak ada karena mobilnya pun tak ada di depan. Setelah ditunggu hingga siang, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk makan siang dulu. Lalu ketika mereka kembali sekitar pukul 3.30 sore, mobil Fortuner milik Minghu sudah ada. Yang berarti bos roti itu pun sudah di rumah. Alfian dan Jabrik lalu turun dari mobil dengan baju batik rapi layaknya orang pajak. Bahkan Jabrik menenteng map dan diam-diam sebilah pisau sangkur diselipkan di pinggangnya. Mereka mengetuk pintu lalu Minghu membukakan pintu. Kepada bos roti itu mereka mengatakan bahwa mereka petugas pajak yang datang untuk menagih tunggakan pajak sebesar 9 miliar rupiah kepada Minghu. Pria itu berkata jika soal pajak bukan urusannya, tapi urusan Sari. Ketika itu Minghu tampak berusaha menghubungi Sari tapi tidak diangkat. Obrolan tentang pajak itu berlangsung hingga sore hari. Sekitar pukul 5.30 sore, Jabrik lalu pura-pura numpang ke toilet. Tapi tak lama kemudian, Jabrik mengatakan keran air di kamar mandi rusak. Minghu yang sebenarnya sudah tampak curiga, lalu menuju ke kamar mandi untuk memeriksa keran air itu. Dan Jabrik mengikuti di belakangnya. Ketika posisi Minghu tiba di depan kamar mandi, Jabrik menusuknya dengan pisau sangkur. Bos roti itu pun melawan, tapi Alfian bergegas mendekat dan ikut menusuk sebanyak 3 kali, hingga pria itu benar-benar tewas. Setelahnya Rian muncul lalu membersihkan ceceran darah itu dengan handuk dengan dibantu oleh Alfian. Selanjutnya ketika pelaku mengangkat tubuh Minghu ke dalam mobil Alfian yang sudah diparkir di dalam garasi, Jabrik dengan mobil itu membuang jasad Minghu di daerah Subang. Sementara Alfian dan Rian kabur membawa mobil milik Minghu. Sekitar pukul 9 malam Alfian tiba di rumah. Setibanya di rumah, ia serahkan barang-barang milik Minghu kepada Fir istrinya yang berupa dompet dan ponsel, tapi tidak ada ATM di dalamnya. Saat itu Fir bertanya di mana ATM itu, tapi Alfian menjawab tidak tahu. Fir menghubungi Sari menceritakan soal ATM. Sari bilang, coba cari di dalam mobil. Dan benar saja, ditemukan 3 kartu ATM di dalam mobil Fortuner milik Minghu. Alfian membawa mobil korban ke daerah Soreang, Bandung dan menukarnya dengan mobil Hyundai Santa Fe. Keesokan harinya, Fir menemui Sari lalu menyerahkan barang-barang milik Minghu itu dan menyampaikan pada Sari bahwa hari Senin, Jabrik meminta disiapkan lagi uang 50 juta rupiah. Tapi Sari berkata jika uangnya hanya ada 20 juta rupiah saja. Sari lalu memberikan 2 kartu ATM milik Minghu itu kepada Fir. Jangan aku yang ambil uangnya nanti mencolok ya, kan ada CCTV di ATM. Suruh laki-laki yang ambil uang di ATM untuk bayar Jabrik. Tapi jangan di daerah Cakung atau Cikarang ya, kalau bisa di sekitar Karawang saja, ucap Sari pada Fir. Setelah itu Sari mengajak Fir ke rumahnya, menyerahkan surat-surat aset kepemilikan milik Minghu. Minghu menghilang, sang ART di rumahnya pun kebingungan mencari keberadaan bosnya itu. Coba menghubungi kantor, ternyata orang kantor pun tak tahu kemana sang bos. Hingga pada Minggu 27 Juli 2020 teman Minghu, sesama orang Taiwan melaporkan hilangnya Minghu ke polisi dan ke Kedutaan Republik of China yang ada di Jakarta. Karena sejak 25 Juli, Minghu tak bisa lagi dihubungi. Nah, polisi yang menerima laporan orang hilang tersebut lantas menelusuri hingga didapat informasi bahwa telah ditemukan mayat pria dengan penuh luka tusuk di sebuah sungai di daerah Subang, Jawa Barat pada 26 Juli 2020. Dari hasil pencocokan sidik jari, uji DNA dan ciri-ciri korban ternyata cocok dengan sosok Minghu, bos pabrik roti yang hilang. Lalu siapa pelakunya? Polisi mulai sibuk mendalami. Tim Reskrim Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di rumah Minghu di klaster Karibin pada 30 Juli 2020. Hasilnya, ditemukan banyak ceceran dan bercak darah di kamar mandi dan beberapa titik. Polisi menanyai ART, teman-teman korban, dan juga satpam perumahan tempat tinggal korban. Seorang satpam mengatakan, pada 24 Juli sempat melihat ada mobil Toyota Wish masuk ke klaster Karibin. Tapi ia memang tidak meminta KTP karena ia merasa mengenal salah satu penumpangnya, yang kebetulan tak memakai masker yakni Alfian kakak kelasnya, yang setahunnya merupakan anggota TNI. Setelah polisi memeriksa CCTV di sekitar rumah Minghu, benar saja di tanggal 24 itu ada mobil Toyota Wish parkir di depan rumah Minghu.
Dan kebetulan seorang polisi juga mengenali sosok Alfian karena pernah menangani kasus penadahan yang sempat melibatkan pria itu. Rabu 29 Juli 2020 sekitar pukul 7 malam atau 5 hari setelah pembunuhan, Sari Sadewa diamankan. Saat dimintai keterangan, Sari mengelak. Ia mengatakan tidak tahu menahu soal kematian bosnya. Besoknya Kamis 30 Juli, polisi mendatangi rumah Alfian tapi pria itu tidak ada. Mereka hanya bertemu istrinya Firtrisnawati SH. Dan ketika digeledah, polisi menemukan foto-foto aset dan foto sertifikat aset milik korban Suminghu. Fir beralasan jika ia bekerja di kantor notaris yang pernah mengurus peralihan hak aset Minghu kepada Sari Sadewa. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, Fir semakin terpojok dan kebingungan. Akhirnya pun wanita itu mengakui keterlibatannya dan mengaku jika otak pembunuhan ini adalah Sari Sadewa, sekretaris korban. Sejak itu 4 orang resmi ditahan, yakni Sari Sadewa, Firtrisnawati, Alfian dan Suyanto. Atas keterangan Sari yang mengatakan pernah gugurkan kandungan di sebuah klinik ilegal. Akhirnya penangkapan ini berbuntut panjang. Lalu polisi menggerebek klinik itu yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Kenari Senen, Jakarta Pusat itu. Klinik itu ternyata milik seorang dokter kandungan yang sudah sepuh bernama Sarsanto yang sudah berusia 80-an. Terhitung dari Januari 2019 hingga 10 April 2020, klinik itu sudah lakukan aborsi pada 2.600 pasien lebih. Tapi sang dokter ini kemudian meninggal di dalam tahanannya karena penyakit bawaannya dan karena usia. Keempat tersangka yang sudah ditangkap dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Dalam keterangannya di pengadilan, Sari Sadewa mengatakan tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Suminghu, tapi hanya memerintahkan agar bosnya itu diberikan pelajaran agar jera. Namun pelaku lain berkata jika perintah Sari adalah untuk menghabisi Suminghu. Sementara dari keterangan Firtrisnawati, ia mengatakan bahwa saat Sari curhat tentang perlakuan Minghu pada Sari, Fir sudah menyarankan agar lapor polisi, tapi Sari menolak dengan alasan masih butuh pekerjaan pada Minghu. Menurut Fir, motif Sari sebenarnya ingin menghabisi Minghu bukan karena pernah diperkoas, tapi karena semua aset Minghu yang diatasnamakan Sari ternyata sudah digadaikan oleh Sari. 2 ruko, 2 rumah, termasuk pabrik roti milik Minghu sudah digadaikan oleh Sari. Dan belakangan, Minghu yang curiga lalu mulai bertanya pada Sari di mana sertifikat-sertifikat aset itu. Nah, karena terpojok, Sari lalu memiliki rencana untuk menghabisi bosnya Suminghu itu. Oleh Pengadilan Negeri Cikarang, Sari Sadewa si otak pembunuhan dan Alfian masing-masing divonis hukuman 20 tahun penjara. Sementara tidak ada informasi terkait hukuman yang diterima Fir dan Suyanto. Sedangkan 5 pelaku lain yakni Supriyatin alias Asep alias Jabrik si eksekutor, Rian yang bertugas membersihkan ceceran darah di TKP, Yusuf yang bertugas mengambil uang di ATM, lalu Den Panji dan Edi Junaidi yang bertugas menampung mobil Fortuner milik korban hingga kini masih buron. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.